adalah ia menggembalakan domba-domba keluarganya. Daud adalah seorang gembala dan ia sangat menyayangi domba-dombanya. Setiap hari ia akan menuntun mereka melewati padang rumput dan memastikan mereka mempunyai rumput untuk dimakan dan air untuk diminum. Daud bukanlah gembala biasa. Ia adalah gembala yang sangat istimewa karena ia memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Tidak hanya untuk domba-dombanya, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Daud ternyata juga pemberani. Kalau ada tahu binatang buas seperti singa atau binatang buas lainnya yang ingin memangsa dombanya, apakah mereka mudah melarikan diri? Tidak. Daud akan menyelamatkan domba itu, mengusir singa itu, dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Suatu hari, Tuhan mengutus seorang nabi bernama Samuel ke rumah Daud dan berkata kepada Samuel bahwa salah satu putra Isai akan menjadi raja Israel berikutnya. Jadi, Samuel bertemu dengan setiap saudara Daud yang lebih tua, yang besar, kuat, dan tinggi. Tapi Tuhan berkata, tidak, bukan dia, kepada mereka masing-masing. Akhirnya, Samuel bertanya kepada Isai, apakah seluruh anakku berada di sini? Isai menjawab, tidak, masih ada yang termuda, Daud, tetapi dia berada di padang rumput bersama domba-domba. Lalu Samuel menjawab, pergilah menjemput dia, kita tidak akan duduk sampai dia datang. Ketika Daud datang, Tuhan berkata kepada Samuel, inilah orang yang engkau cari, urapilah dia. Lalu Samuel menuangkannya ke atas kepala Daud dan merupakan cara khusus yang menunjukkan bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Tetapi meskipun dia telah diurapi sebagai raja, tahukah kamu apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia kembali ke domba-dombanya. Dia tidak langsung menjadi raja. Ia tetap sabar dan tetap setia sampai akhir-akhirnya ia mendengar beberapa berita yang meresahkan. Bangsa Israel sedang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mempunyai seorang raksasa di pihak mereka. Goliat sangat besar, tingginya lebih dari 9 kaki. Dengan baju besinya yang lebih berat dari sebagian orang, setiap hari ia akan berteriak, siapakah yang akan melawan aku? Tapi tidak ada yang berani melawan Goliat. Bahkan Raja Saul pun takut. Saudara-saudara Daud berada di medan perang. Jadi ayahnya Isai mengirim Daud dengan membawa makanan untuk memeriksa keadaan mereka. Ketika Daud sampai, dia melihat raksasa Goliat berdiri di sana, berteriak dan menakut-nakuti semua orang. Dia bertanya kepada bangsa Israel, mengapa semua orang itu bertak sangat takut? Goliat hanyalah seorang manusia. Tuhan akan membantu kita mengalahkannya. Lalu dia pergi kepada Raja Saul dan berkata, akulah yang akan melawan dia. Raja Saul memandang Daud, seorang anak kecil, dan berkata, tetapi kamu hanyalah seorang anak kecil dan Goliat adalah seorang pejuang. Tetapi Daud penuh dengan keberanian. Dia berkata, aku menggembalakan domba-domba ayahku, dan ketika ada binatang buas seperti singa yang ingin memangsa dombaku, aku akan melindungi domba-domba. Tuhan telah menyelamatkan aku dari cakar hewan buas, dan Tuhan akan menyelamatkan saya dari tangan orang Filistin itu. Akhirnya Raja Saul pun setuju. Lalu ia memberikan baju zirahnya. Tetapi baju zirahnya terlalu besar, helm itu menutupi mata Daud, dan pedangnya terlalu berat. Lalu ia melepaskan bajunya, lalu mengambil sesuatu yang ia tahu cara menggunakannya, umbannya. Dia pergi ke sungai dan mengambil 5 batu halus dengan ukuran yang pas, dan dengan umban di tangannya, dia pergi menuju Goliat. Ketika Goliat melihatnya, dia tertawa. Hahaha, kau mengirim seorang anak kecil untuk melawanku. Tetapi Daud tidak takut. Dia berkata kepada Goliat, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini semua orang akan tahu bahwa Tuhan lebih besar dari raksasa manapun. Lalu ia mengambil salah satu batunya, menaruhnya di umban, dan mengaitkannya berputar-putar. Ketika Daud melepaskannya, batu itu melayang dan mengenai Daud tepat di dahinya. Raksasa itu jatuh dengan suara keras. Brak! Kalah. Orang Israel bersorak. Daud, anak gembala yang ramah, telah menyelamatkan hari itu. Tetapi Daud tahu bukan hanya kuasanya yang menang, tetapi juga kuasa Tuhan. Sejak hari itu, semua orang memandang Daud sebagai pemimpin yang
pemberani dan setia. Bertahun-tahun kemudian, sesuai janjinya, Tuhan, ia pun menjadi raja. Tetapi bahkan sebagai seorang raja, ia tetap setia dan tetap murah hati kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti saat dia masih seorang pembalap. Tapi sebelum ia menjadi raja, setelah mengalahkan Goliat, ia dipanggil Raja Saul untuk pergi ke istana. Di sana, dia bertemu Yonatan, putra Raja Saul. Yonatan menganggap Daud sangat luar biasa. Daud pun sangat menyukai Yonatan. Mereka pun berjanji mereka akan menjadi sahabat karib selama-lamanya, apapun yang akan terjadi. Lalu Yonatan menanggalkan jubahnya dan memberikannya kepada Daud. Nah, itu bukanlah jubah biasa. Itu adalah jubah kerajaan Yonatan karena dia adalah seorang pangeran. Tapi bukan hanya jubahnya yang diberikan. Dia juga memberikan pedangnya, panahnya, dan juga ikat pinggangnya. Dia berkata kepada Daud dan mengatakan, Daud, aku mempercayaimu. Kau akan melakukan hal-hal yang hebat. Jadi itulah kisah Daud yang mengajarkan bahwa tidak seberapa kecerdasan kita atau seberapa tantangan yang kita hadapi, dengan iman dan kebaikan kita dapat melakukan hal-hal besar, juga persahabatan dan hidup berbagi. Sudah, itu saja yang aku ingin ceritakan. Terima kasih telah mendengarkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilori Saskiara Bicoli. Saya perwakilan dari Pupel Bekasi. Teman-teman, itu suara apa ya? Ada yang dengar tidak? Burung. Ya betul, suara burung. Tuhan menciptakan banyak sekali jenis burung. Ada burung kakatua yang dapat menirukan suara manusia. Ada juga burung merak yang warna bulunya sangat cantik. Seperti ini teman-teman. Ada pula burung hantu yang bunyinya kuku, kuku. Dan ada juga burung merpati yang warnanya putih bersih. Tapi teman-teman, jika burung berwarna hitam, apa ya namanya? Ya betul, burung gagak. Hari ini Ilori akan bercerita tentang Nabi Elia dan burung gagak. Terambil dari kitab ini nih teman-teman. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Teman-teman dengarkan ya. Ilori taruh dulu Alkitabnya. Ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Dia seorang nabi yang taat dan setia kepada Tuhan. Ia berasal dari Tisbe. Suatu hari, Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Siapa yaitu Raja Ahab? Raja Ahab adalah Raja Israel yang memerintah pada zaman itu. Tahu tidak teman-teman? Ia bukan raja yang baik loh. Ia melarang rakyatnya untuk menyembah Allah, melainkan menyembah Baal, dan bahkan membuat patung berhala untuk disembah. Apa yang Raja Ahab lakukan telah menyakiti hati Tuhan dan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi karena Nabi Elia taat dan percaya kepada Tuhan, Nabi Elia pun menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah teman-teman, berarti tidak akan ada hujan. Padahal hujan itu sangat bermanfaat loh. Bisa membuat air mengalir, pepohonan juga menghasilkan buahnya, tumbuh-tumbuhan juga bertumbuh subur.
tidak ada hujan, akan terjadi apa? Ya betul, akan terjadi kekeringan. Air akan mengering, pepohonan tidak akan menghasilkan buahnya, tumbuh-tumbuhan juga layu dan mati. Orang-orang pun juga kelaparan dan kehausan. Tetapi karena Tuhan Allah tahu bahwa Raja akan menjadi sangat kesal dan sangat marah kepada Nabi Elia, maka Tuhan memerintahkan Nabi Elia begini: pergilah dari sini dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Karena Nabi Elia taat dan setia kepada Tuhan, Nabi Elia pun berjalan ke sungai Kerit. Tahu tidak teman-teman, sesampainya di sungai Kerit, Nabi Elia tidak kelaparan dan juga tidak kehausan. Karena Nabi Elia bisa meminum dari sungai Keritnya langsung. Dan tahu tidak teman-teman, Tuhan juga memberi makan Nabi Elia loh. Melalui apa ya kira-kira? Wah, ternyata melalui burung gagak. Pada waktu pagi hari, burung-burung gagak mengantarkan roti kepada Elia. Nyam nyam nyam. Dan pada petang hari, burung-burung gagak mengantarkan daging kepada Elia. Sehingga Nabi Elia tidak kelaparan dan juga tidak kehausan. Teman-teman, Tuhan kita sangat luar biasa ya. Nah teman-teman, dari cerita Nabi Elia dan burung gagak ini, kita diingatkan Tuhan akan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Allah mau agar kita semakin taat dan percaya kepadanya. Caranya yaitu dengan rajin berdoa. Kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri ya teman-teman. Kita harus mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, dan juga bangsa dan negara. Kemudian kita harus rajin baca firman agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian kita harus apa nih sama orang tua kita? Kita juga harus dengar-dengaran dan juga harus nurut ya. Dan berbuat baik kepada sesama. Jika ada teman kita yang kesusahan, kita harus menolongnya. Pesan Allah yang kedua, seluruh ciptaan Tuhan berharga dan Tuhan bisa memakai segala ciptaannya untuk berkarya. Seperti Tuhan memakai burung gagak untuk membantu Elia. Kita yang Tuhan berikan akal dan budi juga harus menolong orang lain yang kesusahan. Dan pesan Allah yang ketiga, Tuhan Allah memelihara anak-anak yang taat dan percaya kepadanya. Seperti Nabi Elia yang taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pelihara. Kita sebagai anak-anak Allah, terlebih anak-anak GPIB, juga harus taat dan percaya kepada Tuhan. Kita harus saling mengasihi sesama, dan kita tidak boleh memilih-milih teman. Jangan ya teman, jangan. Karena kita sebagai anak-anak GPIB harus menjadi teladan demi bangsa. Sama seperti tema HUT PLKPA kita tahun ini. Oke? Nah teman-teman, sebelum Hilary mengakhiri cerita ini, Hilary boleh pantun tidak? Boleh. Burung gagak, burung merpati, terbang di angkasa menari-nari. Demikian cerita dari Hilary. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati. Amin. Halo teman-teman semua. Saya Nathan Andromeda dari Mukul Kepri. Sebelum saya bercerita, izinkanlah saya untuk berpantun terlebih dahulu ya teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membawa peta. Saya Nathan Andromeda, bahagia berjumpa Ibu Pendeta, Kakak Laya, dan teman-teman semua. Baiklah, pada saat ini saya akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang mempunyai tekad yang kuat, yaitu Nehemia dan tekadnya. Pada suatu hari, saudara dari Nehemia datang untuk menemui Nehemia. Saudara dari Nehemia menceritakan tentang kabar Yerusalem. Ternyata teman-teman, kabar Yerusalem sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Temboknya sudah runtuh dan hancur, dan juga sudah terbakar. Mendengar itu, Nehemia menjadi sangat sedih. Ia berpuasa serta berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Suatu ketika, Nehemia sedang melaksanakan tugasnya sebagai juru minum Raja Artasasta, teman-teman. Lalu, Raja melihat kalau muka Nehemia sedang muram. Lalu Raja bertanya, "Mengapa mukamu muram, Nehemia? Padahal engkau tidak sakit. Tentu engkau sedang susah hati." Lalu Nehemia menjawab, "Hiduplah raja untuk selamanya." Bagaimana tidak, Raja? Dan tempat penguburan nenek moyangku ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tembok dan gerbangnya telah runtuh dan hancur, Raja. Hamba sangat sedih. Lalu Raja bertanya lagi, jadi apa yang kau hendaki daripadaku, Nehemia?" Nehemia menjawab lagi, "Jika engkau perkenankan, Raja, izinkanlah hambamu ini untuk kembali ke Yerusalem." Lalu Raja pun mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, teman-teman. Bahkan Raja mengirimkan surat perintah kepada orang-orang yang ada di Yerusalem untuk membantu Nehemia. Lalu berangkatlah Nehemia ke Yerusalem. Ia berjalan selama 3 hari. Sudah ada di sana pada malam hari, ia pun bangun bersama orang-orang yang ikut dengannya. Ia dan orang-orang yang ikut dengannya bersama mengelilingi Yerusalem. Ia mengelilingi Yerusalem dengan sangat teliti karena ia yakin kalau dia bisa membangun Yerusalem kembali. Ia pergi ke 5 tempat. Ada pintu gerbang lebah, jurusan mata air ular naga, jurusan mata air, ke kolam raja, dan pintu gerbang sampah. Banyak ya, ada 5 tempat. Tetapi Nehemia tidak memberitahukan rencananya untuk membangun tembok Yerusalem. Barulah pada keesokan harinya, Nehemia mengajak orang-orang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu ajakan dari Nehemia pun disambut baik oleh orang-orang yang ada di sana. "Kami siap membangun, kami siap membangun," sambut orang-orang yang ada di sana. Lalu pembangunan tembok pun dimulai. Mereka bekerja dengan giat sekali karena ia yakin kalau tembok Yerusalem bisa dibangun kembali. Tapi ada saja ya orang yang tidak menyukai rencana dari Nehemia. Orang-orang itu adalah Sanbalat, orang Horon, Tobia orang Amon, dan Gesem orang Aram.
Jahat mereka. Mereka menertawai, bahkan mau menghancurkan rencana dari Nehemia. Walaupun mendapat ancaman, Nehemia tetap teguh. Ia tidak goyah sedikit pun, karena ia yakin kalau Tuhan menyertai dia selalu. Akhirnya, tempat Yerusalem pun berhasil dibangun kembali dalam waktu 52 hari. Ini adalah hasil kerja keras Nehemia dan orang-orang yang ada di sana. Jadi, teman-teman, kita bisa meneladani kisah dari Nehemia ini. Kita harus tetap teguh ketika kita berbuat baik. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Encang-encing, enyak babe, empok abang semuanya, dan juri-juri sekalian. Aye mau pantun nih. Naik delman keliling kota. Lewat jembatan ngeliat ikan nila. Perkenalkan, Aye Emily dari Mukul Jakarta Timur siap bercerita. Sekarang aku ingin bercerita kisah tentang Nabi Elia dan burung gagak. Di cerita ini aku jadi Nabi Elia ya. Tuhan menyuruh aku untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Elia. Aku mau ke istana Raja Ahab ya. Hei Ahab, demi nama Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan selama tahun-tahun ini, kecuali kalau aku yang mengatakannya. Kemudian datang firman Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Nah, aku harus mengikuti pesan firman Tuhan tadi. Sekarang aku mau jalan ke Wadi Kerit, teman-teman. Tadi arahnya ada di sebelah timur sungai Yordan. Situ arahnya. Teman-teman, berdiri yuk, ikut aku jalan ke Wadi Kerit. Kalau aku bilang belok kiri, kalian ke kiri ya. Kalau aku bilang belok kanan, kalian ke kanan. Let's go. Kiri. Kiri terus. Siap-siap ya, kanan. Kanan. Akhirnya nyampe juga di Wadi Kerit. Aku mau duduk di mana ya? Itu aja deh. Suara apaan itu? Wah, ada burung gagak. Burung gagaknya buah apa itu? Wah, burung gagak itu bawain aku roti dan daging. Puji Tuhan, aku bisa makan. Enak. Shalom semuanya. Apa ya? Iya. Coba kita lihat lebih jelas sekali lagi. Ya, benar. Ini adalah burung. Kira-kira ini burung apa ya? Ada yang tahu? Gagak. Ya, benar sekali. Ini adalah burung gagak.
Mengapa saya sebutkan ini burung gagak? Karena ciri khas dari burung gagak itu berwarna hitam. Coba kita lihat paruhnya, ekornya, bahkan parut dan kakinya juga berwarna hitam. Nah, teman-teman, di sini sudah ada yang pernah ke Sungai Yordan belum? Belum. Sekarang kita akan ke sana. Nah, sekarang kita berada di Bukit Doa Immanuel di Prigen. Setelah ini kita akan terbang ke Sungai Yordan. Sudah siap teman-teman terbang ke Sungai Yordan? Siap. Ayo kita terbang ke Sungai Yordan. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman Sungai Yordannya. Di sini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan burung gagak dan Sungai Yordan. Sebelum baca Alkitab, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca Alkitab. Berkati kami, sertai kami. Berikan kami hikmat agar kami bisa memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi Sungai Kerit. Demikianlah firman Tuhan. Berikut kisah Elia. Pada suatu hari ada seorang raja dari bangsa Israel yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab membuat patung untuk disembah. Namanya patung Asyera. Dan Raja Ahab memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk menyembah Asyera. Termasuk Raja Ahab juga menyembah Asyera. Nah, teman-teman, boleh nggak kita menyembah patung? Boleh. Jangan ya tidak. Kita tidak boleh menyembah patung. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Lalu datanglah Nabi Elia kepada Raja Ahab. Kemudian ia berkata, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, teman-teman, bagaimana kalau tidak ada hujan? Panas. Ya, dunia akan kering dan panas. Bahkan bahan makanan akan berkurang, sehingga mengalami kelaparan. Bagaimana dengan Nabi Elia? Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah ke sebelah timur Sungai Yordan, di tepi Sungai Kerit. Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberimu makanan, dan engkau dapat minum di sungai itu. Lalu Nabi Elia menaati firman Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Kemudian datanglah burung gagak membawakan Nabi Elia makanan. Kira-kira ini apa ya? Roti. Ya, ini adalah roti. Apakah hanya roti ya? Dan daging. Kemudian Nabi Elia pun minum di sungai itu. Demikian hidup Nabi Elia yang hidupnya dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan kita hebat ya. Yang pertama, dapat mengendalikan hujan. Bahkan Tuhan mengalahkan dewa Asyera. Dewa Asyera ini adalah dewa hujan. Maka dari itu Tuhan memberikan kekeringan. Yang kedua, dapat memerintahkan burung gagak untuk membawakan Nabi Elia makanan. Yang ketiga, dapat memelihara hidup Nabi Elia di tengah kekeringan dan kelaparan. Bahkan Tuhan menyediakan makanan lengkap, karbo dan protein berupa roti dan daging. Nah, di sini teman-teman kita terbangkan sama-sama. Tunggu aba-aba Una ya. 1, 2, 2,5. 3. Demikian teman-teman hari ini. Saya Uno. Terima kasih. Halo semuanya, Dewan Nuri, Bapak Ibu, kawan-kawan, dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, keren. Perkenalkan, namaku Dev. Saya dari GPIP Kasih Karunia, Mupel Banten. Hari ini, aku akan membawakan cerita. Kalian mau dengar ceritaku tidak? Mau. Oke. Jadi, hari ini, aku akan membawakan cerita tentang Lilea, yaitu diriku dan kelentengku yang bisa berbicara. Coba teman-teman lihat di layar. Ada suatu bangsa yang pergi dari tanah Mesir, sedang berkemah di dataran Moab, seberang sungai Yordan, dekat Yeriko. Nama bangsa itu sepertinya Israel. Apakah kalian tahu? Pada saat itu, di tanah Moab dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Balak bin Zippor. Salam baginda raja. Nah, sekarang coba aku tanya. Siapa yang memimpin tanah Moab? Raja Balak bin Zippor. Ya, benar. Maka gentar dan takutlah Raja Balak karena jumlah bangsa itu sangat banyak. Ia berpikir, pasti mereka akan mengelahap segala sesuatu seperti lembu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Lalu Raja Balak memanggil diriku untuk mengutuk bangsa itu, karena dia tahu bahwa siapa yang kuberkati akan beroleh berkat, dan siapa yang kukutuk akan terkutuk. Keesokan harinya, Raja Balak menyuruh tuan-tuan Moab untuk datang kepadaku. Mereka membawa upah penuh di tangan mereka dan menyampaikan pesan dari raja. Aku berkata kepada mereka,
memberikan jawabanku nanti sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ya Tuhan, apa yang aku harus berbuat? Siapa orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Balak bin Zipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, rapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Janganlah kau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah kau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah hidupkan. Baik Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Setelah aku berdoa, aku menyampaikan pesannya. Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak menginginkan aku pergi bersama kamu. Nah, tiba-tiba mereka datang lagi dengan membawa upah yang lebih banyak lagi, ditambah dengan emas dan perak. Kusampaikan lagi kepada mereka untuk mereka menunggu jawaban sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ya Tuhan, apa yang aku harus berbuat? Jika orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Baik Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Nah, keesokan harinya, aku dan keledaiku pergi bersama mereka. Tiba-tiba saat di perjalanan, keledaiku berjalan mundur, ke kanan, ke kiri, mundur, sampai akhirnya kami pun terjatuh. Karena aku kesal, kupukul keledaiku. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Karena kau telah mempermainkan aku. Kalau ada pedang di tanganku, sudah kubunuh kau. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Tidak. Apakah sebabnya engkau memukul keledai sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Pergilah bersama-sama dengan orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Lalu sampailah aku kepada Raja Balak. Salam baginda Raja. Raja Balak mengajakku ke Bukit Baal. Dan aku menyampaikan kepadanya bahwa aku akan mengatakannya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Sesampainya di bukit, aku mengatakan, diberkatilah wahai kaum bangsa Israel sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Nah, dari kisah ceritaku, aku ingin menyampaikan pesan. Kalian dapat saksikan di video berikut. Petri, tunggu sebentar sayang. Mama mau ngomong dulu. Ada apa, Ma? Petri lagi mau main game, lagi seru. Ngomong aja, Ma. Ya ampun, kok teriak-teriak gitu sih, Nak? Kamu gak bisa turun sebentar? Iya, kenapa, Ma? Mainnya di komputer, bukan di handphone.
Ya udah, mau pergi ke supermarket dulu ya. Mau beli susu dan kue-kue untuk menyambut kedatangan opa dan oma. Mereka 30 menit lagi tiba. Tolong Patrick nanti bukakan pintu ya. Oke, Ma. Saya sangat terkejut. Saya marah sekali kepada Haman. Saya ingin sekali bertemu dengan Raja supaya Raja bisa berubah pikiran. Tapi bagaimana ya caranya? Karena kalau mau menghadap Raja tidak bisa sembarangan. Kalau tidak, kita bisa dihukum mati nanti. Saya takut sekali dihukum mati. Tapi saya ingin sekali membantu Paman Mordekai dan bangsa saya. Saya harus berani. Saya harus mendatangi Raja. Ketika bertemu dengan Raja Ahasuerus, Raja sangat terpukau dengan kecantikan saya dan bertanya apa saja yang saya inginkan. Wah, saya senang sekali teman-teman. Ternyata Raja tidak marah kepada saya. Dan saya bilang kepada Raja untuk datang makan malam bersama-sama di istana saya. Dan Raja setuju teman-teman. Saya harus segera menyusun rencana. Teman-teman tahu tidak, saat itu Haman sedang sibuk sekali. Dia sedang menyiapkan tiang gantung untuk Paman Mordekai. Tibalah di mana saat kami sedang makan malam bersama. Saat sedang makan malam, tiba-tiba Raja menanyakan lagi kepada saya, "Hai Ratu Esther, apakah permintaanmu?" Tanya Raja. Dan saya pun menjawab, "Ya Raja, jikalau saya mendapat kasih karunia Raja, selamatkanlah saya dan bangsa saya dari orang yang telah mau memusnahkan saya dan bangsa saya." Raja sangat terkejut dan marah, lalu bertanya, siapa orang yang tega berbuat seperti itu? Saya langsung menunjuk Haman. Raja yang marah langsung memanggil semua prajuritnya untuk menangkap Haman dan menghukumnya di tiang gantung yang dibuatnya sendiri. Puji Tuhan, akhirnya kami semua bangsa Yahudi sangat bersuka cita. Akhirnya Haman yang jahat itu sudah dihukum teman-teman. Teman-teman, kalian juga harus begitu ya dalam kehidupan ini. Kita harus berani dan tidak boleh takut pada apapun. Kita harus berani membela yang benar. Contohnya, ketika kita di sekolah, kita melihat teman kita dibully. Ih, rambutmu keriting seperti mie goreng. Kita harus membelanya. Kita harus melapor ke guru. Kita juga bisa menegur teman kita yang membuli. Juga ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berdoa. Tidak lupa harus berusaha. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.